Azza wa Jalla, pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Tahu dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu. Hadirin para pemirsa yang saya hormati. Kita selalu berkumpul melihat, mendengarkan yang datang semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Diniatkan dari rumah dan yang ada di rumah di mana saja yang mengikuti malam Tawisyah, malam Jumat. Diniatkan hanya semata-mata ibadah kepada Allah. Insyaallah mendapat kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Demi kebesaran nama dan agamamu ya Allah, berikanlah pula kebesaranmu kepada kami, sehingga kami selalu menjaga, memperbaiki ibadah-ibadah dan amal kami, sehingga bisa mencapai derajat takwa. Dan Engkau ya Allah ridha kepada kami. Ya Allah ya Rabb, maafkan dan ampuni kesalahan dosa kami. Begitupun kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ampunilah mereka, sayangilah mereka. Bagaimana mereka kasih sayang kepada kami selagi kami mengasihi. Berikanlah ya Allah tempat yang layak, amal-amal dan ibadah yang kau terima ya Allah. Kami berusaha sekuat tenaga, walaupun sudah yang tidak ada, apalagi yang masih ada. Kami akan selalu berbakti kepada-Mu. Sebab tidak bisa kami membalas kebaikan, kasih sayang, dan segala yang disurahkan kepada kami. Kami hanya mohon kepada-Mu ya Allah. Balaslah mereka kebanggaannya. Balaslah mereka kasih sayangnya. Ya Allah ya Allah. Terimalah permohonan kami. Ala hadini wa kulinatin sholeh wa sholeh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa jiwajihi wa dzurriyyatihi. Wa ahli baitihi wa kerabati wa sahabat. Min jamil ummati Muhammad, minal mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, fil ardi masyariki wal maghrib, wabil khususan ila arwahi wal abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khaladatina wa silsilatin. As'aluka ya Allah bil qabul ala qudratihi. Malaikat Jibril, Malaikat Mikail, Malaikat Israfil, Malaikat Israel, wabil malaikatil muqarrabin, biqawatihim, wa qudratihim,
Lillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli a'udzu billahi minasy syaitonir lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu anfusikum aw tu'minu billah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله كل شيء آمن أنزل إليه والمؤمنون كل آمن وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وإليك لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما وعليها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل إثرا ما حملته على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت انصرنا على الكافرين. صدق العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم.
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah ridho dan para pemirsa yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amin ya rabbal alamin. Sudah 2 Jumat kita berada di bulan Syawal. Sudah dekat bulan Ramadan. Kegembiraan, kebahagiaan akan kita dapatkan apabila kita penuhi syariat syarat dalam memasuki bulan Ramadan. Syarat pertama, kalau tidak salah malam Jumat yang lalu saya sampaikan, jagalah kebersihan, kesucian lahir dan batin kita, karena akan memasuki bulan suci. Memaafkan di antara sesama penting sekali. Mendoakan yang telah tiada juga. Maka ada satu budaya umat Islam di Indonesia. Bulan Syawal, bulan kesadaran atau padanya yang berziarah ke kubur nenek moyangnya, orang tuanya, berdoa, mendoakan mereka supaya diterima amal-amalnya Allah, diterima ibadahnya Allah. Dan kepada saudara-saudaranya yang masih ada, dia bersilaturahmi, saling maaf-memaafkan. Jangan sampai masih ada sisa kesalahan atau dosa yang belum dimaafkan oleh satu dengan yang lain. Maka percuma puasa kita karena masih belum bersih dan suci diri kita, baik lahir maupun batin. Setelah kita mensucikan diri kita lahir dan batin, kita akan memasuki bulan puasa, harus lapang dada, ikhlas di dalam hati kita. Apa yang Allah perintahkan, yang Allah menyuruh kita, bahwa berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya kewajiban buat kita, tapi pernah diwajibkan pada umat-umat terdahulu sebelum. Maka keikhlasan harus ditanamkan benar-benar di dalam hati kita, sehingga perintah puasa itu benar-benar diterima dan kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keikhlasan baru didapat kalau kita rela hati menerima perintah. Tidak ada pamrih, tidak ada rasa apapun, yang ada menerima seutuh. Hanya mengharap ridhonya Allah. Jangan mengharap pahala, mengharap ridhonya Allah. Di dalam ridho itu sudah segala macam-macam. Nah, dari itu kerelaan hati awal untuk ikhlas hati. Rela dalam segala hal. Bahwa di bulan puasa yang hari tidak boleh makan dan minum, atau apa saja yang dihalalkan pada hari-hari biasa, hanya dibolehkan pada malam hari. Keikhlasan hati di sini tidak lepas dari kesadaran hati itu sendiri. Kalau hati kita sadar, menyadari bahwa
Dari kesadaran itu akan timbul kejujuran. Maka dengan kejujuran akan menghasilkan keikhlasan. Tidak ada orang yang jujur tidak ikhlas. Dan orang ikhlas pasti jujur. Dan pasti. Maka dari itu, tolong saya mengingatkan pada diri saya pribadi, juga pada jamaah yang hadir maupun para pemirsa. Sehingga dalam melaksanakan tugas berpuasa, tidak ada keluh kesah, tidak ada menyatakan macam-macam, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Pasti ada haus, pasti ada lapar, pasti ada jengkel dan segala macam. Nah, itu buang jauh-jauh. Karena apa? Orang berpuasa pasti merasakan. Barang siapa bisa ikhlas hati, maka dia persyaratannya yang kedua dipenuhi dengan baik. Maka setelah dia terbebas dari kesalahan dan dosa sesama, kemudian ikhlas, rela hatinya. 2 poin. Masih ada lagi yang lain. Tapi ini penting. Satu persatu kan kami sampaikan. Demi diterimanya puasa kita. Jangan kita berpuasa, tapi tidak ada hasilnya. Yang ada hanya merasakan haus dan lapar. Tetapi pahalanya tidak didapat. Nah, setelah kita membersihkan, mensucikan diri kita lahir dan batin, rela hati, ikhlas hati kita, sehingga lapang dada kita, benar-benar merasa gembira dan bahagia menerima tugas untuk melaksanakan ibadah. Bukan jadi beban. Kalau puasa jadi beban, maka tidak akan ada arti, tidak akan ada manfaat. Alhasil dia akan berdosa kepada. Padahal puasa di sini, kalau kita cermati dengan sebaik-baik, ada hikmah dan fadilah. Hikmahnya mengistirahatkan organ tubuh kita yang di dalam, yang 5 itu pada siang hari. Biar dia menata kembali, saling berhubungan dengan baik. Yang disebut metabolismenya baik. Itu keberuntungannya, hikmah. Fadilahnya akan kembali berfungsi. Dalam 1 tahun, 11 bulan digunakan. Direnov hanya 1 bulan. Akan kelihatan lebih segar, lebih ceria, dan lebih percaya diri. Bahkan kecerdasan akan datang ke dalam otak kita dengan berpuasa. Hikmah dan fadilah yang didapat dalam berpuasa ini harus didasari oleh syariat. Antara lain yang kedua adalah keikhlasan. Memang mudah mengatakan saya ikhlas, saya rela hati. Nanti bisa dibuktikan dalam kesehariannya. Kerelaan hati dan keikhlasan ini benar atau hanya berpura-pura. Kalau benar kita rela hati itu, maka tidak ada masalah sedikit, baik lahiriah maupun batiniah. Dan dia merasa bahagia. Karena apa? Diberi kesempatan oleh Allah
untuk menebus, menghapus kesalahan dan dosanya. Selama 1 tahun dia berjalan. Bahkan dia akan bisa menghapus dosa dan kesalahannya selama hidup. Yang kedua, dia diberi kesempatan oleh Allah untuk merubah hidup dan kehidupannya supaya lebih baik dari sebelum. Karena dengan puasa dia akan mendapatkan karunia berkah dan rahmat Allah yang tidak diberikan pada bulan lain kecuali orang-orang tertentu yang memang ibadah-ibadah dan amalnya diterima oleh Allah dan sudah mempunyai derajat muttaqin. Dalam bulan puasa ini umat Rasulullah SAW supaya semuanya bisa termasuk golongan orang-orang takwa atau muttaqin. Sehingga apa? Dalam keadaan kembali kepada fitrahnya setelah selesai berpuasa 1 bulan, semula turun dari surga, kembali ke surga, bukan kembali ke neraka. Semua berasal dari surga, kembali ke surganya. Di sinilah pentingnya kita harus tahu syariat, syarat-syarat untuk kita melaksanakan perintah berpuasa. Masih ada 2 Jumat lagi. Dan apa yang akan disampaikan 2 Jumat yang akan datang? Hanya ada 4 syarat. Pertama, kita terbebas dari kesalahan dan dosa sesama. Yang kedua, ikhlas, rela hati. Yang ketiga nanti, insya Allah malam Jumat yang datang, ketenangan jiwa, syobak. Dan selanjutnya nanti akan benar-benar kita merasakan bahwa berpuasa itu adalah satu kenikmatan. Jadi barang siapa seseorang berpuasa merasa nikmat lahir dan batin, baru itu namanya benar dia puasanya dan pasti diterima oleh Allah. Allah akan ridho. Tapi sebaliknya, kalau ada ganjaran-ganjaran, ada keluh kesah, ada masalah dalam berpuasa, misalnya kena flu, batuk pilek dan segala macam keluh kesah, padahal itu hanya cobaan dari Allah. Dia hadapi dengan ikhlas, rela hati. Karena mungkin ada kekurangan yang Allah memberi teguran. Aku kasih engkau batuk pilek, aku kasih engkau demam. Apakah sanggup engkau dengan demam atau batuk pilek atau apa saja terus berpuasa atau membatalkan puasa? Jadi jangan dianggap bahwa kalau dalam berpuasa itu ada hambatan, ada rintangan, ada ujian. Itu sebetulnya teguran dari Allah. Apakah benar kita rela hati melaksanakan puasa atau mengikuti selera hati? Buka aja deh. Gampang nanti dibayar di bulan lain, bulan Syawal atau bulan yang lain, Dzulqa'dah dan sebagainya. Di sini jelas bahwa orang tersebut imannya masih lemah. Karena dengan berpuasa kita diuji keimanan oleh Allah. Dan itu ujian terakhir
buat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lulus surga. Kalau nggak lulus ya neraka. Diberi kesempatan dari segala perbuatan amalnya yang nggak benar, ibadahnya nggak benar. Dalam 11 bulan sebelumnya, kemudian dia bertobat, taubatan nasuh. Dia perbaiki semua di bulan puasa itu, sehingga dia dapat maghfirah dari Allah. Dia dapat karunia berkah rahmat dari Allah. Dan dia dapat surganya Allah. Alangkah bahagianya orang tersebut. Tapi jangan sampai 11 bulan kita baik. Kita seolah-olah benar beribadah dan beramal. Di bulan puasa kita mengikuti hawa nafsu. Sehingga apa? Ada najis kotoran di bulan puasa yang ada pada hati kita. Bahkan akan mengotori otak kita. Akan membuat jiwa kita gelisah. Ada rasa was-was dan rasa takut. Nah, inilah kerugian besar. Ingatlah bahwa bulan puasa adalah bulan ujian terakhir. Dan bersyukur nanti kalau kita masih bisa masuk di dalam bulan puasa dan melaksanakan perintah ibadah puasa. Itu sangat-sangat bersyukur. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa. Meningkatkan amal-amal dan ibadah. Kemudian lagi Allah akan mengganti tatanan hidup dan kehidupan kita lebih baik dari sebelum. Jadi orang yang puasanya diterima hampir sama dengan orang yang hajinya diterima. Setelah selesai akan ada perubahan-perubahan yang lebih baik dari sebelum. Bukan tambah terpuruk atau sengsara. Insya Allah akan lebih baik. Bahkan akan diangkat oleh Allah derajatnya. Karena apa? Dia sudah dapat karunia berkah dan rahmat. Dan itu hanya sekaligus bisa diterima di bulan puasa. Di 10 hari yang kedua. Kalau itu sudah bisa kita terima, apalagi yang kita harapkan di dunia ini. Karena Allah akan penuhi segala-galanya. Ingin apa saja Allah berikan. Niat apa saja Allah sampaikan. Ini penting untuk kita umat Islam, umatnya Rasulullah SAW. Mari, selain waspada, mawas diri. Waspada dalam menjaga kesehatan kita, lahir batin. Kesucian kita, lahir batin. Mawas diri, menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya untuk sadar. Sehingga kita bisa rela hati ikhlas. Insya Allah. Semuanya akan kita dapatkan yang dijanjikan Allah melalui Rasul. Karena apa? Apa yang disabdakan Rasul adalah firman Allah. Nah, dari itu persiapkan diri kita dari sekarang. Pelihara, jaga, rawat kesehatan kita lahir dan batin. Kalau kita diberinya ujian pada bulan Syaban ini, ikhlas dengan rela hati, insya Allah di bulan puasa enggak. Tapi jangan mengharap pengen sekarang sehat, bulan puasa sakit, jangan.
Kalau bisa juga bulan Syaban sehat, bulan puasa juga sehat. Alangkah bahagia bagi orang yang seperti itu. Kalaupun diberinya bulan Syaban ini ada sakit, terima dengan ikhlas. Bahwa ini hanya teguran dari Allah. Karena kurang waspada kita. Ada sesuatu yang kita lalai, kita lupa. Kita lakukan tanpa sengaja. Bukan azab, bukan siksa, teguran. Supaya apa? Kita menyadari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Makanya keikhlasan pada hati kita akan mempengaruhi kepada jiwa. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah jiwa akan tenang. Kalau hati ikhlas. Tapi kalau hatinya tidak ikhlas, pamrih, jiwa akan waspada. Jiwa akan goyah. Puasa kita tertolak. Karena berpuasa ini pertama adalah mengembalikan jiwa kita suci seperti datangnya ke dalam rahim orang tua kita. Dari Sidratil Muntaha bersamaan dengan ruh. Jangan sampai setelah terlahir, apalagi setelah dewasa, dikotori oleh perbuatan dosa dan maksiat. Karena Allah sangat sayang kepada manusia. Maka bulan puasa ini adalah bulan untuk mensucikan lahir batin insan manusia. Supaya kembali dia suci. Bisa masuk ke dalam surganya lagi. Jasad memang hancur. Tapi satu ketika akan dibangkitkan kembali. Dihidupkan lagi. Akan dihisab di hadapan Allah. Dan Allah Maha Adil. Tidak ada yang ditambah maupun dikurangi. Sesuai dengan amal dan perbuatan orang tersebut. Maka persiapan untuk Ramadan ini benar-benar harus ada dalam diri kita. Tidak boleh ada keraguan sedikit. Jadikan bulan Ramadan itu, kalau bahasa sekarang, momentum. Saya juga nggak ngerti apa itu momentumnya. Landasan utama kembali kepada fitrah manusia dengan sebaik-baiknya diciptakan Allah. Bukan menjadi manusia yang berlumuran dosa dan noda. Tapi manusia yang bersih suci. Yang ditutup dengan Idul Fitri. Hari raya 1 Syawal. Manusia kembali kepada fitrah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan, kata Allah, manusia dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai rusak, hancur karena perbuatan kita. Dasar yang kedua untuk menghadapi bulan puasa ini adalah keikhlasan. Kalau kita sudah ikhlas, tidak bisa kita menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di bulan suci, bulan Ramadan itu. Untuk mencapai jiwa tenang, sobat, gampang. Tapi kalau belum ada keikhlasan rela hati, jiwa tidak akan pernah tenang. Karena ketenangan jiwa tergantung dari kedudukan hati seseorang. Hati yang gundah gulana. Hati yang selalu dibebani oleh rasa takut.
rasa menyesal, rasa penasaran, dan segala macam. Ini mengakibatkan jiwa tidak akan tenang. Tidak tenangnya jiwa akan mempengaruhi akal manusia. Jadi kadang-kadang dari hati langsung pengaruhnya ke jiwa, bukan ke akal. Ke jiwa lebih dahulu. Tapi kalau hati yang tenang, hati yang lapang, apalagi hati yang terang benderang, jiwa akan benar-benar tenang. Akal akan juga cerdas. Dia bisa menerima sinyal untuk melaksanakan perintah-perintah baik dari hati maupun jiwa sesuai dengan diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal ini tergantung dari hati dan jiwa seseorang. Di dalam ibadah puasa penting. Kedudukan hati dan jiwa tidak boleh lain, harus sama. Hatinya harus terang, hatinya harus lapang dada, hatinya ikhlas. Baru kemudian jiwa akan tenang. Dari kedua hal ini, maka ketenangan jiwa ini akan menghasilkan kesabaran. Bukan sabar, sabar. Sebab apa? Kalau kita sudah mencapai derajat sabar dalam segala hal, apalagi dalam peribadahan, Allah ridho. Segala niat Allah kabulkan. Allah berikan. Doanya dikabul. Keinginannya diberikan. Kalau sudah kita ini tingkat sabar. Kesabaran bisa didapat kalau hati kita bersahaya, bersih. Terang benderang. Lapang dada. Ikhlas. Dan kesabaran ini adalah buah dari penyatuan hati dan jiwa. Hati yang ikhlas, jiwa yang tenang. Dan orang berpuasa itu dididik untuk sabar. Bukan dididik untuk yang lain. Sebab sabar di sini bukan sabar. Sabar jauh dibanding dengan sabar. Sabar itu dalam perbuatan. Tapi kalau sabar dalam segala hal, baik yang sifatnya lahiriah maupun batin. Karena orang yang sabar itu udah jelas menjadi kekasih Allah. Kesabaran seseorang tergantung keikhlasan hati dan ketenangan jiwa. Tidak akan bisa diraih sabar kalau tidak ikhlas hatinya dan tidak tenang jiwa. Apabila seseorang di dalam sudah memasuki, sudah tidak boleh lagi memakan, meminum apapun. Sudah mendekati waktu subuh. Sudah kedengaran takrim. Imsak sudah masuk. Bersihkan mulutnya segera. Berkumur atau sikat gigi. Siap-siap menunggu waktu subuh.
Itu tandanya orang sobar. Tapi kalau setelah sahur tidur, kadang-kadang subuhnya terlewat karena terbangun, matahari sudah naik, sudah bukan sobar lagi. Tapi kalau ditunggu waktu subuh, setelah sahur, makanya sahurnya kurang lebih 1 jam mendekati waktu subuh. Jangan masih 2-3 jam sahur, pasti dia akan tertidur. Pasti nanti malas untuk bangun subuh. Ikhlas nggak dapat, apalagi sobat. Jauh. Bagaimana puasanya? Wallahu a'lam bishawab. Penilaian ada di tangan Allah. Diri kita sendiri, manusia sendiri bisa menilai. Memang puasanya nggak batal. Tapi dapatkah dia pahala dari puasanya? Dapatkah dia ridho dari Allah? Allah a'lam. Begitu waktu subuh datang, habis subuh langsung tidur. Apabila dia kerja, 7:30 harus masuk. Jam 5 tidur. Jam 7 bangun 2 jam. Bagi orang yang berpuasa, tidur 2 jam sama dengan 6 jam. Kan buktikan sendiri. Tidur 2 jam. Jam 5 tidur, 6, 7 bangun. Kemudian dia mandi, siap-siap ke kantor. Masuk misalnya 7:30. Sekarang mungkin dirubah jam 8. Mulai bekerja. Dia tidak akan gelisah. Dia akan biasa-biasa saja seperti hari-hari yang biasa. Karena apa? Dia di awal Ramadan sudah melakukan ikhlas dan sabar. Apalagi kalau dia lakukan sepanjang Ramadan. Jaminan dari Allah, surga. Izku minan nar. Lepas dari siksa api. Gampang-gampang susah untuk menyatukan antara ikhlas dan sabar di dalam bulan puasa. Apa sebabnya? Syaitan menggoda kita. Karena tidak mau manusia masuk surga. Tidak mau. Apalagi bersamaan di seluruh dunia. Berpuasa di bulan puasa. Waduh, celaka. Mereka pada puasa semua. Kemudian juga semuanya ikhlas dan sabar. Setan akan gigit jari. Dan disitulah setan terbelenggu. Enggak gentayangan. Karena yang puasanya pada ikhlas dan sabar. Sebaliknya. Kalau yang puasanya tidak ikhlas dan tidak sabar. Kita yang dibelenggu oleh setan. Jadi ada benar bahwa bulan puasa itu setan akan dibelenggu. Karena apa? Ikhlas dan sabar orang yang berpuasa. Tapi sebaliknya, kalau kita pamrih dan ada bimbang, was-was pada jiwa kita yang bakal dibelenggu oleh syaitan. Puasa kita akan sia-sia. Tidak ada gunanya. Belenggu setan makin kuat. Setelah berbuka, beristirahat sebentar. Kemudian sholat isya berjamaah. Tarawih. Makin kuat itu belenggunya setan. Habis tarawih. Tadarus.
mendengarkan tausiah Ramadan. Tidak akan bisa bergerak itu syaitan. Belenggunya akan luar biasa kuat. Kemudian sahur. Subuh. Habis tadarus. Boleh tidur. Menunggu waktu sahur. Boleh 1 jam, mungkin 2 jam. Baru waktu sahur bangun. Setengah jam sebelum imsyak. Biasa. Kemudian nunggu subuh. Subhanallah. Setan tidak akan pernah terlepas dari belenggu. Kokoh luar biasa. Kita bebas bergerak apapun. Setan takut sama kita. Di sebaliknya. Kalau kita karena tidak rela hati, tidak ikhlas, dan tidak jenang jiwa kita, tidak sobat. Kita nyarang dibelenggu oleh syaitan. Hanya merasakan haus dan lapar di bulan puasa. Malah ada keutamaan di bulan puasa malam. Allah sediakan pahala. Ibadah-ibadah dan amalnya. Seperti pahala 1000 bulan. Kalau dihitung tahun, kurang lebih 83 tahun. Orang hanya menunggunya di akhir Ramadan, tanggal 20-an ke atas. Padahal tidak ada hadisnya maupun ayat suci yang menyatakan malam qadar itu malam 20-an. Malam qadar adalah malam bulan suci Ramadan. Bisa saja malam pertama, bisa saja malam pertengahan, bisa saja malam terakhir. Itu hak Allah. Allah yang berkehendak. Dan itu sunatullah. Nah kalau kita ingin mendapatkannya, persiapkan malam tidak tidur. Habis duhur, tidurlah 1 jam cukup. Apalagi bisa 2-3 jam, oh luar biasa. Untuk mengganti tidur pada malam hari. Barang siapa menanti malam qadar dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, pasti aku kabul. Karena sungguh-sungguh kita meminta kepada Allah. Kita tunggu dari malam 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan puasa kita benar diterima, ya pasti akan dapat malam qadar. Sebaliknya, kita tunggu, tidak tidur malam Ramadan, tapi puasa kita enggak ikhlas dan tobat, ya tidak akan dapat malam qadar. Ada satu ulama besar mengatakan, orang yang mendapatkan malam qadar dijamin umurnya paling pendek 80 tahun. Paling pendek. Bisa dia umurnya lebih dari itu. Dan fisiknya tetap sehat. Tua, udah pasti. Akan kelihatan ketuaannya. Tapi dia tetap sehat. Karena apa? Dia dapat kasih sayang Allah. Mumpung masih kurang lebih mungkin ada 20 hari lagi. Ya, 20 hari. Persiapan dari sekarang. Latihan
malam tidak tidur. Pak boleh nggak gelelengan? Nggak boleh. Tiduran nggak boleh. Menanti sesuatu rahmat dari Allah berupa malam qadar. Persiapkan diri kita dengan tetap tawadhu takarrur istiqamah. Zikrullah, terus berzikir kepada Allah. Tidak berzikir, baca Al-Quran sendiri. Nanti akan ada terasa kesejukan hati, kecerdasan akal, ketenangan jiwa. Segala urusan dimudahkan oleh Allah. Semuanya dijamin oleh Allah. Sebab orang yang mendapatkan malam qadar, Lailatul Qadar, dia akan bahagia dan sejahtera sepanjang hidup. Bukan sepanjang masa ya, sepanjang hidup. Dan insya Allah datang aja. Dia sebelumnya adalah husnul khatimah. Dinanti oleh para malaikat. Masuk ke liang lahat. Bukan dihimpit bumi. Tapi diterima. Seperti bayi yang diterima oleh ibu. Ditempatkan pada tempat yang enak. Syariatnya kelihatannya tanah sempit. Hakikatnya bagi orang yang mendapatkan malam qadar, istana, rumah gedung yang megah. Dan dinanti oleh amal-amalnya. Menunggu di tiap ruangan. Dari sholatnya. Dari zakatnya. Dari sedekahnya. Dari amalnya. Bahkan dari puasanya sendiri ada. Dia bertanya, siapakah Anda ini semua? Kami adalah dari ibadah dan amal. Selagi Anda masih hidup di dunia. Dan kami suruh menemani Anda di alam barzakh. Bari menunggu nanti hari kebangkitan. Hari pembalasan. Beristirahatlah. Apa yang Anda minta, katakanlah. Kami akan sediakan. Seperti raja. Tanpa permaisuri. Di alam barzakh nggak ada permaisuri ya. Sendiri. Tapi udah nggak mikirin apa-apa. Udah nggak memikirkan, oh istri saya mana ya. Dia hanya kenal dirinya. Disitulah kebahagiaan orang yang puasanya diterima karena ikhlas. Dan dia sebelumnya telah mensucikan dirinya. Baik lahir maupun. Jangan ada sisa. Waduh, saya belum minta maaf nih kepada. Mohon kepada Allah. Sampaikan maaf saya. Dengan bersedekah. Dan kita maafkan pula dia. Terbebas kita dari kesalahan. Apa yang nanti kita dapat di bulan puasa berupa maghfirah di 10 hari pertama akan ada tanda-tanda pada diri masing-masing. Ini nanti akan kita bahas terus. Karena apa? Kesempatan yang paling baik. Semoga puasa ini benar-benar mengembalikan kita kepada manusia yang seutuh. Kembali kepada Islam seutuhnya. Udhulu fi silmi kafah. Kalau manusia sudah kembali dalam fitrah orang muslim seutuhnya, jaminannya adalah surganya.
Di dunia saja merasakan surga. Apalagi nanti di akhirat. Di alam barzah di kubur. Nikmat kubur bukan siksa kubur. Kali lagi. Ikhlasan. Dari rela hati. Dengan lapang dada. Hati yang tenang. Dan mempengaruhi jiwa yang tenang. Menghasilkan kesyukuran. Dan ini harus kita raih sebelum bulan puasa. Jangan di bulan puasa. Berarti puasanya tertolak. Karena kita mengejar target sobar bulan puasa. Bukan ridha Allah. Ya. Jangan mengejar pahala. Kejarlah ridha Allah. Kalau Allah ridha, udah pasti kita dapat pahala. Tapi kalau kita dapat pahala, belum tentu Allah ridha. Perbuatan baik sekecil apapun, sampai sebiji zarah, kan diperhitungkan. Begitupun perbuatan dosa, kecil apapun seperti biji zarah, kan ada sanksi. Di sini yang kita ingin dapat ridhonya Allah. Karena keridhaan itulah yang akan membawa kita hidup bahagia sejahtera dunia maupun. Bagaimana Pak kiatnya? Biar hati dan jiwa saya mantap dalam persiapan untuk melaksanakan perintah. Pertama, perbaiki ibadah-ibadah dan amal kita semaksimal. Jangan rutinitas seperti itu saja. Merasa seolah-olah udah benar. Cepat perbaiki. Karena mungkin banyak masih kekurangan yang tidak kita sadari. Kedua, jaga silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Jaga benar-benar. Jangan sampai kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Semoga Allah terima puasa. Jangan menyalahkan orang yang tidak berpuasa. Apalagi orang yang non-muslim. Kadang-kadang orang muslim kita lihat tidak berpuasa. Ngaku Islam. Enggak puasa. Enggak boleh. Malah kita harus prihatin. Enggak sanggup, enggak mau atau malu untuk bertanya kenapa enggak puasa. Kita doakan. Semoga dia lepas dari kendala dan dia berpuasa. Mungkin saja orang itu mengidap penyakit kronis yang oleh pihak medis dilarang, perutnya kosong, dilarang berpuasa. Kita doakan supaya cepat sembuh. Yang kedua mungkin dalam keadaan musafir. Dia tidak sanggup. Yang ketiga bisa saja dia memikul tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Kalau berpuasa, dia tidak sanggup bekerja. Sehingga dia tidak berpuasa. Tapi di hari libur, dia berpuasa. Dia berjanji pada dirinya, itu kepada Allah, akan digantinya pada tiap hari libur selama 11 bulan. Dan insya Allah
yang tertutup 1 bulan penuh dia berpuasa. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang yang tidak berpuasa. Kita berdoa, ya Allah, berikan kesempatan kepada dia supaya bisa berpuasa seperti yang kau perintahkan di bulan puasa ini. Penyakitnya segera diangkat, urusannya segera selesai, pekerjaannya ya yang mudah dan yang ringan, bukan berat. Begitu, itu yang jiwa orang tenang. Ketenangan jiwa ini hasilkan kesabaran. Selalu di dalam dirinya tertanam berbaik sangka. Husnuzon, bukan suuzon. Orang yang selalu berbaik sangka pada orang lain, insya Allah dia juga akan selalu baik sangka orang lain terhadap diri. Tapi orang yang selalu berburuk sangka kepada orang lain, dia juga akan kena. Begitupun fitnah atau apa saja. Kalau kita memfitnah seseorang, kita pun akan kena fitnah. Maka dari itu, hanya dengan jiwa yang tenang, maka semuanya akan dapat pertolongan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini batasan sabar sangat luas. Tidak bisa diperinci satu persatu. Karena tidak sama dengan sabar. Sabar bisa saja diartikan mengalah. Menahan diri. Tapi kalau sabar, jiwa yang tenang. Orang-orang yang sudah menyatu iman Islamnya dan dia selalu memperbaiki ibadah dan amalnya, tingkat sabar akan didapat. Bukan saja ikhlas, tingkat sabarnya akan didapat. Karena kesabaran adalah menyatunya lahir batin kita masuk ke dalam Islam seutuh. Artinya imani dan Islam. Makanya di dalam ayat dikatakan orang yang sudah sabar pasti permintaan permohonannya Allah kabul. Karena Allah menyajikan fasta'inu bisabri wassabar. Salah sebagai katakanlah saran. Tapi subjeknya sendiri adalah sabar. Walaupun kita sholatnya luar biasa, kita tingkatkan. Tapi kalau tidak sabar. Dan insya Allah orang yang sabar pasti sholatnya benar. Sholatnya diterima. Minimal sholatnya tumaninah. Apalagi sampai sholatnya khusyuk. Allah akan berikan surga Firdaus. Karena apa? Dia sabar. Dan sholatnya tidak akan bisa orang sholat khusyuk kalau nggak sabar. Dalam keseharian, kadang-kadang manusia ini terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Oleh segala macam yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan dan segala macam. Itu
udah jadi hukum dalam hidup dan kehidupan. Tidak bisa kita tolak. Tidak bisa kita hindarkan. Yang bisa adalah kita bisa menyesuaikan diri. Bagaimana cara menyesuaikan dirinya? Kita jangan terpengaruh oleh sikon. Tapi pengaruhilah sikon itu oleh jiwa kita yang tenang. Misalnya, Anda dalam keadaan kurang sehat. Bukan sakit yang parah. Kurang sehat. Entah demam, entah batuk, atau pilek. Kemudian Anda beribadah, perintah sholat. Nanti gampang. Sehingga enak di badan. Ini hilang kesabaran. Kenapa? Anda telah terpengaruh oleh sikon, situasi dan kondisi badan kurang sehat. Justru dalam badan yang kurang sehat ini, apabila ada panggilan Allah dan Rasulnya, bersegera. Dan pasti penyakit itu akan diangkat. Dalam kesibukan. Kan sakit karena kesibukan. Banyak urusan. Tidak ada panggilan dari Allah dan Rasul. Hayya 'alas shalah. Dia bersegera meninggalkan urusan itu. Segera mendirikan, menegakkan sholat. Setelah itu melaksanakan kembali. Itu akan cepat selesai urusan. Segala sesuatu yang mempengaruhi diri kita, khususnya jiwa, kendala dalam hidup dan kehidupan itu, yang dipengaruhi adalah jiwa, bukan hati dan akal. Apapun bentuknya, yang diserang adalah jiwa. Kalau orang sombong, jiwanya tenang, situasi dan kondisi tidak akan mempengaruhi jiwanya. Yang terpengaruh adalah hati dan akal. Dan itu akan bisa langsung direda. Tapi kalau yang sudah kena jiwanya, dia akan kacau balau. Dia akan mencari solusi dengan orang lain. Tanpa disadari, dia tidak percaya diri lagi. Nah, ini berbahaya. Karena apa? Tidak sabar, tidak jiwanya. Tapi kalau jiwanya tenang, yang kena dampak adalah akal dan hatinya. Dia mudah untuk menyelesaikan. Kenapa? Dia tahu apa solusi yang harus dia kerjakan. Dia perbuat. Kenapa? Jiwanya tenang. Dia segera mengambil suatu keputusan melalui akalnya. Dia kerjakan sesuai dengan kemampuan. Selesai. Tidak punya masalah. Orang bermasalah itu, apalagi sampai makalah. Karena jiwanya tidak pernah tenang. Gelisah. Terasa nggak enak sedikit badan. Aduh, makanan apa ya pengaruhnya nih? Karena jiwanya udah nggak tenang. Tapi kalau nggak enak saja, jiwa tenang. Sama. Apa yang saya salah makan ya? Apa yang saya makannya? Yang nggak sesuai dengan kebutuhan. Karena dampak negatif. Berpikirnya biasa, tidak gelisah. Dia temukan langsung. Dia netralisir. Tahu apa obat, apa tindakan.
Tapi bagi yang jiwanya tenang, dia akan bertanya ke siapa sih. Dan akhirnya apa? Tidak ditemukan. Tambah parah. Pemikirannya kalau urusannya semua terbengkalai. Gelisahnya bertambah. Ini sebabnya. Dari awal dia tidak pernah rela hati ikhlas. Bagaimana mau membantu jiwa yang tenang. Tapi kalau didasari dengan selalu rela hati ikhlas. Dalam segala bentuk apapun. Jiwa tenang akan dihadapi. Pertama, yang mempengaruhi adalah hidup. Bukan kehidupan, hidup. Manusia hidup. Pertama butuh oksigen. Kedua butuh makan dan minum. Kalau dalam hidup ini sudah dipenuhi. Oksigennya, makanan dan minuman. Usahakan kalau itu sama volumenya. Sepertiga air. Sepertiga padat. Sepertiga udara. Jelas. Tidak akan ada masalah atau kendala pada dirinya. Hidup. Tapi kadang-kadang manusia berlebihan. Padatnya sedikit. Airnya banyak. Sehingga udara lebih banyak lagi. Timbul tidak enak di badan. Ada rasa demam. Ada rasa meringsang. Ada rasa kesal, emosi, dan sebagainya. Karena apa? Tidak seimbang. Volume yang masuk. Baik udara, padat, maupun. Kalau dalam hidup sudah bisa kita seimbang. Baru naik ke kehidupan. Jadi bukan kehidupan yang mempengaruhi. Tapi hidup lebih dahulu. Nah, dalam bulan puasa itu. Hidup kita ditata kembali oleh. Supaya apa? Udara, padat, dan cair seimbang. Silakan kalau tidak percaya. Anda dicatat. Minum berapa gelas. Begitu Anda berbuka. Makan berapa banyak. Tidak itu. Itu seimbang. Udara akan seimbang. Akan seimbang pasti. Kalau itu sudah seimbang, setara. Sepertiga dalam kehidupan Anda. Akan mengikuti seimbang. Jadi bukan kehidupan mempengaruhi hidup. Tapi hidup justru akan mempengaruhi kehidupan. Kalau sudah setara, Anda dalam berpuasa memang ada rasa haus dan lapar, tapi tidak separah. Apabila Anda mengikuti program yang telah Allah tentukan. Cukuplah makan. Jangan berlebihan. Jangan kurang. Sampai Rasulullah sendiri bersabda. Makanlah sebelum lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Halalan thayyiban. Secukupnya. Subhanallah. Jadi jangan kalau berbuka nanti polteng. Karena siangnya enggak makan. Kenyang luar biasa. Hingga pas sholat isya dan tarawih. Enggak bisa tumanina. Takut dalam ruku dan sujud. Makanan dan minuman keluar lagi. Kenapa? Hidup yang menentukan. Kehidupan termasuk ibadah akan terpengaruh. Dari Anda tidak menjaga hidup.
dalam keseharian saja yang bukan bulan puasa. Anda biasa sarapan, bangun agak kesiangan misalnya karena malam minggu. Jadi hari Minggu pagi mestinya bangun siang, perut udah lapar, nggak ada yang dimakan, pasti emosi datang. Akan terjadi emosi. Ini pertama sekali. Kehidupan Anda terganggu karena telat makan. Ini manusia, hewan juga sama. Kami perhatikan sapi di kandang sana di Cibentar. Telat saja setengah jam dikasih makan. Itu tanduknya adukan ke penghalang besi. Teriak-teriak. Yang tidak punya akal saja. Anda punya akal. Pasti akan marah-marah. Nggak mungkin kepala Anda ditebentur-benturin. Nggak mungkin. Karena bukan sapi. Kehidupan awal sudah terganggu. Kehidupan berikutnya lebih terganggu. Kenapa? Dari faktor 3 hal tadi. Udara, padat, dan sayur. Anda berpuasa. Begitu berpuasa, minum terlebih dahulu. Apa teh manis panas? Apa air susu? Jangan kopi. Beberapa teguk. Biarkan dia turun. Boleh Anda memakan yang manis-manis. Apa itu kolak? Apa langsung nasi? Tapi jangan langsung kenyang. Makan. Sekadarnya. Supaya apa? Tidak kaget lambung untuk mencerna makanan yang masuk. Istirahat sebentar. Sholat maghrib. Ada suatu kenikmatan. Setelah sholat mau makan lagi silakan. Isi sebelum ada sholat maghrib secukupnya saja. Sehingga apa? Dalam melaksanakan kehidupan ibadah sholat maghrib Anda bisa tumanina. Jadi awal kehidupan bagi seorang yang mengaku dirinya beriman Islam adalah sholat. Anda kebetulan malam tidak diisi, tidur, bangun subuh, waduh lapar, isi dulu perut. Jangan sholat subuh. Makhluk karena lapar. Sholatmu tidak akan diterima. Karena merasa lapar. Isi apa makanan yang bisa dicerna oleh lambung kita? Nasi boleh, makanan padat apa boleh, minum. Baru kemudian Anda sholat subuh. Itu awal hidup dan kehidupan. Paginya kemudian sarapan. Padahal tadi subuh sudah makan sedikit. Sarapan. Karena mau bekerja. Mau berikhtiar. Mau berusaha. Kehidupan Anda akan normal. Karena apa? Dimulai dengan hidup yang tertata dengan baik. Aduh, mata masih ngantuk tapi perut lapar, bangun. Kalau hari biasa. Tapi kalau bulan puasa, lapar makan ya batal. Ini penjelasan antara ikhlas dan sabar. Itu perlu kajian yang sangat mendalam. Karena banyak orang terkesih mengikuti hawa nafsu. Sebelum berbuka sudah menyiapkan segala macam yang akan disantap. Dari yang manis, dari yang pedas,
dari yang dingin dan segala macam. Begitu buka, minum saja beberapa teguk. Selera untuk memakan yang tadi disiapkan hilang. Timbul lapar, pasti makan. Setelah makan, sholat, baru makan yang manis, kolak atau apa. Sebelum berangkat Isya, makan. Karena pasti dari Isya terus sampai tarawih. Apalagi sampai tadarus. Kalau perlu bawa bekal ke musala. Supaya apa? Dalam beribadah tidak terganggu oleh rasa. Jadi penting sekali seseorang dalam kehidupannya kan bisa teratur apabila dalam hidupnya sudah dia persiapkan dengan baik. Tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, tidak ada rasa capek. Itu karena kekurangan oksigen. Orang diam saja bisa capek, lemah karena kurang oksigen. Pak bisa nggak kurang darah? Justru itu. Kurang darah ini akibat 3 unsur yang tidak seimbang. Kelebihan darah juga sama. Tensi darah juga sama. Kurang darah, kelebihan darah. Tensi darah, baik rendah maupun tinggi. Itu tergantung dari hidup kita. Kalau hidup kita selalu teratur, seimbang, sepertiga padat, sepertiga air, sepertiga udara, kendala itu akan hilang. Makin hari usia jumlahnya bertambah, tapi sisanya berkurang. Itu hidup. Kehidupan bisa saja dalam puncak di usia 30 sampai 50. Di atas itu kehidupannya mulai menurun. Apalagi ada masa pensiun, masa berhenti bekerja, berhenti berusaha, dan segala macam. Ini akan dipengaruhi oleh hidup Anda, kehidupan. Kalau Anda sudah jaga dari saat ini, hidup ini yang benar, sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasul, kehidupan Anda hari tua sama dengan waktu masih muda. Enjoy saja, santai saja, tenang saja. Dan jangan sekali-kali apapun yang terjadi pada diri Anda, introspeksi. Ini adalah kesalahan pribadi. Maafkan diri Anda. Kemudian mohon maaf. Dan mohon ampunan. Jangan Anda salahkan diri. Maaf. Saya hilang. Saya lalai. Saya malas. Ya Allah, bimbinglah. Supaya jangan malas. Jangan lalai. Jangan lupa. Insya Allah. Insya Allah. Saya sendiri diuji. Yang biasanya hanya hari Rabu, hari Kamis. Dari hari Selasa diuji. Loh, dari Selasa. Badan lemas. Makan biasa, apa biasa, semuanya biasa. Ditambah batuk. Udah gitu. Selain lemas, persendian sakit semua. Saya terima, ya Allah. Saya ikhlas. Rela hati. Ini kesalahan saya. Begitu. Tapi berikanlah kesempatan ya Allah. Malam Jumat saya menyampaikan tausiah. Alhamdulillah. Saya duduk tadi di sini. Saya hanya berzikir ya Allah. Kalau memang ini hanya cobaan rintangan, bukan ujian.
atau hambatan, angkatlah. Sehingga apa? Kami bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga engkau ridho ya Allah. Tiba-tiba hilang rasa itu. Hilang semua. Sama sekali. Enggak ada kayak tadi. Ada pegeliman. Itu saya bersyukur ya Allah. Memang benar. Diujinya untuk malas. Untuk lalai. Untuk tidak menyampaikan. Padahal sudah diikrarkan. Tidak akan pernah meninggalkan malam Jumat dalam tausiah. Kecuali sesuatu yang tidak bisa dihindari. Parah misalnya sakit. Hanya sekedar seperti kemarin ini. Dan terakhir tadi. Ya Allah ya Rabb. Punggung rasanya kayak dibebani. Beban yang berat. Padahal doa sih sudah dibaca. Rabbana la apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilana. Udah dia tetap masih ya udah. Saya terima ya Allah. Saya ada kesalahan. Udah ya kan. Saya telah lalai, saya telah malas. Maafkan dan ampuni. Tapi berikan kesehatan di malam Jumat. Jalan selangkangan sakit semua. Terutama yang kiri. Ya Allah, nggak ada tenaga. Harus dituntun. Ya, saya terima. Alhamdulillah saat turun tangga bisa. Kemudian duduk enak. Gak ada batuk juga hanya mungkin sekali. Kalau dibatukan ya mungkin sering. Ini semuanya dari hidup. Apa yang saya lakukan masih ada. Jangan merasa aku ego, enggak boleh. Manusia punya batas kemampuan. Dan selalu saya introspeksi diri. Benar-benar. Kadang terbetik dari hati nafsu. Ingin seperti dulu. Beberapa puluh tahun yang lalu. Kemampuan masih luar biasa. Tidak pernah mengeluh sama sekali. Jauh dari penyakit apapun. Seperti orang sakti aja. Enggak sakit. Orang-orang juga heran. Bahkan banyak pasien nanya, Pak kapan Bapak sakit? Loh, enggak kalau Bapak sakit saya mau nengok. Mau besuk. Gitu. Jangan deh saya bilang. Saya enggak mau kena sakit. Pas saya kena sakit 2 tahun yang lalu. Enggak ada yang besuk. Enggak ada yang nengok. Padahal dia janjinya dulu Pak. Kalau Bapak sakit katanya mau saya tengok. Mau saya besuk. Enggak ada. Ditambah lagi penyakitnya aneh. Saya sadari. Karena apa? Kekhilafan saya. Dosa yang saya perbuat. Amal yang tidak tepat sasaran. Yang Allah kemudian tegur. Saya terima. Saya harus tebus. 2 tahun. Dan saya harus berani bersedekah tanpa pakai perhitungan berapa yang disedekahkan. Ada, keluarkan. Hanya bisa ditebus oleh sedekah. Alhamdulillah. Berjalan 2 tahun. Kembali normal. Walaupun sisanya masih ada. Anggap saja sepele. Enggak ada apa-apa. Umum. Umum saja. Kenapa? Aktivitas, kehidupan masih bisa dilakukan. Kalau aktivitas kehidupan udah nggak bisa, ada. Berarti udah dekat
Tidak dekat pada ajal. Disinilah penting. Keikhlasan dan kesabaran. Menyatu, jangan dipisah. Saya ikhlas Pak, tapi belum sabar pada celaka. Saya sabar Pak, tapi belum ikhlas, nggak ada. Orang sabar pasti udah ikhlas. Sebab tidak akan bisa didapat kesabaran tanpa keikhlasan. Dengan keikhlasan yang sempurna, maka kesabaran akan diraih. Karena Pak, jiwa tenang. Keikhlasan itu adalah mempengaruhi kehidupan. Jadi kehidupan dipengaruhi oleh keikhlasan. Kalau hidup dipengaruhi oleh akal. Kalau kehidupan oleh hati. Awas, jangan dibulak-balik. Maka manusia diberinya akal. Gunakan akal sebaik-baik. Sehingga apa? Kita dalam hidup dan kehidupan ada keseimbangan antara hati dan akal. Kalau itu sudah menyatu, jiwa akan tenang. Baru kesabaran akan ada pada diri. Dalam segala hal, Allah selalu memfirmankan, gunakan akal. Pakai akal. Bukan pakai hati. Bukan pakai jiwa. Tapi akal. Karena akal akan mempengaruhi hidup Anda. Kehidupan dipengaruhi oleh kesempurnaan hidup dan kehidupan akan berdampak positif. Ketenangan jiwa. Ini rumusan. Mudah-mudahan benar. Kalaupun salah, ya itu dari diri saya. Karena selama ini selalu saya pakai seperti itu. Ya jangan makan sesuatu. Akal berbicara lebih dah. Perlu nggak saya makan ini? Bisa nggak saya makan ini? Dipaksakan. Hati berbicara, udahlah makan aja. Keselak. Padahal aku bilang, jangan kau makan itu. Jadi hidup itu akal yang menentukan. Dalam pekerjaan juga sama. Bisa diselesaikan enggak? Bisa dikerjakan enggak? Itu kata hati. Hati menyatakan mampu laksanakan. Karena dari hati ini akan mempengaruhi panca indera. Jadi kehidupan manusia akan mempengaruhi panca indera. Bukan panca indera akan mempengaruhi kehidupan. Tapi kehidupan hati ini akan mempengaruhi panca indera. Makanya dalam pelajaran yang lalu ada kesadaran hati melalui ainul yakin, ilmu yakin, dan hakul yakin. Kalau hati sudah jujur, ya kehidupannya enak. Dengan duduk aja nggak kerja apa-apa. Tiap bulan duit masuk. Loh kenapa Pak? Orang punya banyak kontrakan. Ya. Tinggal nerima saja. Ada 100 pintu ya. Tenang-tenang aja. 1 pintu. 1 juta. 100 pintu 100 juta. Tapi harus bayar pajak. Jangan enggak ya. Kalau nggak bayar pajak anaknya nanti bahaya ya.
bisa penganiaya anak lain. Ya, pentingnya kesadaran ini akan menghasilkan kejujuran. Jadi diawali kejujuran dari hati. Karena dialah yang akan menentukan jalan hidup seseorang, yaitu kehidupan. Baik pribadi maupun bermasyarakat. Karena kehidupan, lalu orang ingin yang lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Jangan dipukul rata. Wah, pokoknya 1 bulan seimbang. Jangan. Ada peningkatan. Apabila seseorang sudah bisa selain sadar, kemudian dia rela hati ikhlas dalam kehidupannya, tidak akan punya beban. Tidak akan punya beban sama sekali. Tanggung jawab juga apa yang dia pikulkan bisa diselesaikan dengan baik. Tanggung jawab yang dipikulkan mudah. Beban mudah. Kenapa? Ikhlasnya ini. Dari situlah menghasilkan sesuatu yang bakal membahagiakan diri. Yang bahagia itu bukan hati. Saya nggak boleh nanya sih, sebab jawabnya nanti salah. Yang merasa bahagia itu jiwa. Sejahtera juga jiwa. Kalau hati itu senang, gembira, puas, nikmat. Nah itu hati. Nah kalau akal yang diterima apa? Enggak ada yang diterima oleh akal. Yang menerima itu adalah hati dan jiwa. Orang kalau sudah merasa selalu senang, selalu gembira, selalu puas, selalu nikmat, untuk melangkah bahagia dan sejahtera paling gampang. Tapi kalau selalu susah, ya Allah, sengsara, dan yang gak enak, tidak mungkin dia ini jiwanya akan selalu beli. Dampaknya di sinilah. Pikiran akan kacau. Dia tidak cerdas lagi, tapi akan picik. Dangkal. Akan selalu berburuk sangka. Jadi dampak dari ketidakseimbangan antara hati dan jiwa. Dampak negatif terhadap akal. Tapi kalau ini seimbang antara hati dan jiwa, akal akan cerdas, selalu berbaik sangka. Di bulan puasa inilah kita ditempa oleh Allah untuk melaksanakan perintah berpuasa 1 bulan penuh, supaya hati dan jiwa kita seimbang, sejalan. Makanya dijanjikan akan mendapatkan maghfirah. Untuk itu mari kita tingkatkan ibadah-ibadah dan amal kita semaksimal mungkin selagi kita masih mampu. Dan pasti mampu. Enggak ada yang tidak mampu. Supaya apa? Hati dan jiwa sejalan. Maka akal akan jernih. Akan cerdas. Akan bisa menyelesaikan masalah. Tidak akan punya masalah.
urusannya gampang, mudah. Dan ini merupakan karunia dari. Makanya setelah dapat maghfirah akan dapat karunia. 3 hari kemudian akan dapat barakah dari Allah. 3 hari kemudian akan dapat kasih sayang dari Allah. Tidak kumpul maghfirah karena berkah rahmat. Tanpa kita basa-basi, tetap dipertahankan. Izkum minan akan didapat surganya. Bahkan kalau kita mempersiapkan diri untuk tidak tidur di malam bulan Ramadan. Orang yang telah mendapatkan maghfirah, karunia berkah dan rahmat terkait minan akan mendapatkan malam qadar atau Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sampaikan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus buat diri saya dengan keluarga. Begitupun Anda beserta keluarga. Yang benar tetap semuanya dari Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Yang mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon maaf kepada yang hadir. Semoga Allah selalu ridho kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.